Namaku Jiang Xiao Xiao, dan aku adalah seorang koki. Baru saja aku menggunakan hidangan lezat yang sudah lama hilang dari dunia kuliner, Feng Yin Si Hai, untuk memenangkan gelar juara kompetisi Raja Koki. Selanjutnya, inilah saatnya sang Raja Koki, Jiang Xiao Xiao. Hati-hati. Memulai eranya. Nona muda, nona muda. Nona muda, cepat bangun. Nona muda, akhirnya kamu sadar juga. Kamu menakutiku saja. Kamu tertidur selama 24 jam penuh dan tidak bisa dibangunkan sama sekali. Aku bertransmigrasi. Pangeran memberi perintah, permaisuri harus segera pindah ke kediaman samping dan tidak boleh keluar tanpa izin. Ternyata aku menjadi seorang permaisuri yang dibuang, yang langsung diasingkan tepat di malam pernikahan. Inikah makan malam kita? Setiap hari kita hanya makan ini saja? Uang saku bulan ini sudah habis, jadi sementara kita harus merasa cukup dengan ini. Apapun bisa dikompromikan, tetapi urusan makanan tidak boleh sembarangan. Di mana letak dapurnya? Keluar dari halaman ini dan terus saja ke arah timur. Tunggu sebentar, aku akan pergi membawakan sesuatu yang enak untukmu. Pangeran, Anda sudah 5 hari tidak makan. Aroma apa ini yang begitu harum? Camilan tengah malam yang terbaik, tetaplah nasi goreng telur keluarga Jiang. Lihatlah wajah itu. Juga pinggangnya. Otot dadanya sangat terlihat. Karisma prianya begitu kuat. 9 poin. Siapa sangka, di kediaman pangeran yang kecil ini, ternyata bersembunyi seorang pria 9 poin. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apa penglihatanmu bermasalah? Kupotong 0,5 poin. Hah? Tentu saja sedang memasak. Memangnya tidak kelihatan? Kalau kamu sendiri, kamu juga kemari untuk mencari makan? Saat dia masuk ke kediaman, aku pernah melihatnya dari kejauhan. Hanya saja, aku belum pernah bertatap muka langsung dengannya. Wajar saja jika dia tidak mengenaliku. Orang-orang bilang nona keluarga Jiang sangat rakus dan pemalas, dan tidak berguna sama sekali. Sejak kapan dia belajar memasak? Mau mencoba satu suap? Tidak. Sok dingin sekali. Wangi sekali. Aku jadi ingin segera memakannya. Apa kamu juga mau? Tidak mau? Kalau tidak mau makan, ya sudah. Orang yang ingin mencicipi masakanku harus mengantre sampai ke Prancis. Tunggu dulu, baru saja aku mengambil sendok. Kamu sudah menghabiskannya. Sudah berapa hari kamu tidak makan? 5 hari. Ada apa dengan pangeranmu itu? Mengapa dia tidak membiarkan orang makan sampai kenyang? Ternyata benar, tidak punya perasaan, dan berhati dingin. Memang sudah menjadi ciri khas laki-laki. Tapi tunggu, tidak makan selama 5 hari? Apa kamu menderita anoreksia? Wanita yang malas dan tidak tahu apa-apa sepertinya. Ternyata tahu tentang anoreksia. Cuma anoreksia saja? Begitu aku turun tangan, dijamin selera makanmu akan kembali. Bahkan kamu bisa melahap seekor gajah sekali makan. Jika kamu benar-benar punya kemampuan itu, mengapa kamu diam saja di kediaman ini sebagai selir yang terbuang? Apa salahnya jadi selir terbuang? Apa kamu tahu hal paling membahagiakan bagi wanita yang sudah menikah? Suami tidak perlu ada di rumah,
Tapi uang saku setiap bulan selalu ada. Kehidupan di kediaman ini, bukankah tepat seperti yang aku katakan? Jadi, bagaimana? Untuk anoreksia kamu itu, apa kamu butuh bantuanku? Kamu mau membantuku? Tentu saja. Tapi, kamu harus memberikan imbalannya. Kamu harus membayar harganya. Beraninya kamu, keluarga Jiang? Perilakumu sangat tidak pantas. Sepertinya, keputusan aku meninggalkanmu di pavilion adalah hal yang benar. Bagaimana? Apa kamu butuh bantuanku? Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Tentu saja, uang, kepingan koin perak yang berkilau. Hanya uang? Memangnya apa lagi? Tunggu sebentar, jangan bilang kamu ingin mendapatkannya secara gratis. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Dalam setiap tindakanku, Jiang Xiaoxiao, hal pertama adalah uang, kedua adalah uang, dan yang ketiga tetaplah uang. Giok ini harganya sangat mahal. Benarkah? Ini adalah hadiah dari pangeran. Besok di tempat ini, datanglah untuk mengambil makanan eksklusif. Nanti aku jamin seleramu akan meningkat pesat. Pangeran, Pangeran, Pangeran mencariku? hei, bisa tidak bicaranya jangan setengah-setengah? Kau membuatku takut setengah mati. Aku tadi mengira si pria yang sudah tiada yang tidak pernah aku temui itu, suamiku. Oh, omong-omong, di kediaman ini, kau adalah seorang... Pengawal? Ayo pergi. Kau? Besok? Aku tunggu kedatanganmu. Nona, pangeran semalam bertemu dengan si buruk rupa di pavilion samping itu. Wanita hina itu sudah dikurung pun tidak bisa diam. Bisa-bisanya masih ingin menggoda kakak sepupu. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran keras. Sanza, Yuchai, lalu juga ada Wu Mei. Itu gadis dari pavilion samping? Benar. Pelayan rendahan. Apakah kamu tidak punya mata saat berjalan? Dasar rendahan, tidak punya mata saat berjalan? Maafkan saya, Nona Su. Pelayan hina, beraninya kamu mengambil uang milik Nona? Tidak. Nona Su, semua ini adalah uang tunjangan milik Nona. Milik Nona kalian? Apa ada nama Nona kalian tertulis di atasnya? Dari mana seorang selir terbuang punya uang? Pasti kamu gadis kecil yang telah mencurinya. Aduh, Nona, uang yang kita bawa keluar ternyata pas sekali kurang $20. Jangan, kamu tidak boleh mengambilnya. Ini adalah milik Nona. Sudah mengambil uangku tapi masih tidak mau mengaku? Pantas diberi pelajaran. Aduh, ampun. Dari mana datangnya gadis cantik ini? Bermata cerah dan bergigi putih, sangat cantik alami. Aku suka melihatnya. Nona Su jelas sekali sedang menindas Xiaoman. Benar sekali. Itu jelas-jelas uang tunjangan dari kediaman samping. Di mana Xiaoman? Ada di depan ruang akuntansi. Uang itu benar-benar milik Nona kami. Masih ingin berbohong? Lihat saja, aku akan buat perhitungan denganmu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Gadis, pelayan dari pavilion lain ini, punya kebiasaan mencuri, jadi aku akan memberinya pelajaran untukmu. Kita ini sesama wanita. Beraninya kamu bertindak sekejam ini. Kamu juga tahu rasa takut. Saat kamu memukul Xiaoman, apa kamu pernah berpikir bahwa dia juga manusia? Dia juga bisa merasakan sakit. Dia juga permata yang sangat disayangi orang tuanya. Tunggu saja, aku akan melapor pada kakak sepupu. Aku akan menyuruh kakak sepupu segera menceraikanmu. Sekarang kamu mengandalkan laki-laki?
Adik, tahukah kamu bahwa di dunia ini total ada 3 jenis orang yang paling tidak bisa diandalkan? Pertama, laki-laki. Kedua, laki-laki. Dan ketiga, Wanita kejam. Dasar buruk rupa, omong kosong. Tunggu saja sampai kamu diusir dari kediaman pangeran. mulut yang lancang akan mendapatkan hukuman. Gawat, aku harus segera memanggil Ibu Suri. Wanita rendah. Beraninya kamu memukulku. Sepertinya kamu memang harus diberi pelajaran lagi. Berhenti. Bibi, wanita kejam itu memukulku. Lihatlah, wajahku sampai bengkak karenanya. Seluruh kediaman pangeran sedang mengkhawatirkan penyakit anoreksia yang diderita pangeran. Kamu sebagai putri pangeran, masih punya nyali untuk membuat masalah di sini? Apa kamu tidak tahu? Sudah beberapa hari ini pangeran tidak bisa makan apapun. Apa urusanku kalau dia mau makan atau tidak? Apa katamu? Bukan apa-apa. Kamu sebagai putri pangeran tidak tahu sopan santun. Selain bertindak kasar, sekarang kamu berani memukul orang. Sepertinya kamu sudah bosan menjadi putri pangeran. Oh, ternyata Anda datang untuk membelanya. Oh, jadi maksudnya di kediaman ini orang-orang dilarang saling memukul. Lalu kenapa dengan wajah pelayan ini? Mungkinkah wajahnya bengkak dengan sendirinya? Bibi, aku menghajar pelayan itu karena tangannya kotor dan suka mencuri. Dia pantas dihajar. Kalau begitu aku menghajar Nona Su, karena mulutnya penuh dengan kata-kata kotor. Dia juga pantas dihajar. Kamu hanya pandai berargumen. Dasar wanita tak tahu malu. Yoi, sekarang tidak hanya berkata kotor, tapi juga berani tidak sopan pada atasan. Jangan lupa, aku ini masih merupakan putri pangeran yang sah. Ibu Suri, aku ini adalah putri yang dinikahi sah oleh pangeran. Bukankah perkataanku benar? Siapa yang menuduh harus membawa bukti? Jika Nona Su memang merasa Xiaoman mengambil uangmu, maka tunjukkan buktinya. Kalau tidak, itu namanya fitnah. Ayo pergi. Kita kembali ke paviliun. Berhenti di situ. Apa kamu masih menghargai keberadaan Ibu Suri di hadapanmu? Aku tidak buta. Tentu saja aku melihat Anda di depanku. Pantaskah kamu bicara seperti itu padaku? Melihatku saja tidak memberi salam atau berlutut. Kamu tidak punya hormat pada yang lebih tua. Tidak berbakti pada orang tua. Kamu telah melanggar 7 dosa besar istri. Ibu Suri, tahun ini usia Anda berapa? Sudah mencapai 50 tahun, padahal terlihat cukup muda. Tapi cara bicara dan tindakanmu, seperti mumi yang sudah hidup ratusan tahun. Ah, tunggu, tidak. Mumi ratusan tahun pun mungkin tidak akan sepertimu yang sangat berpikiran sempit dan keras kepala. 7 dosa besar istri? Aturan omong kosong macam apa itu? Hukum keluarga sampah macam apa itu? Semuanya hanya menyudutkan wanita dan menindas wanita. Sebagai sesama wanita, Anda malah sangat menjunjung tinggi. Aturan tidak masuk akal itu sungguh menyedihkan. Menurutku aturan yang kejam ini memang sudah saatnya diubah. Kamu. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu adat seperti itu? Benarkah? Ini dianggap tidak tahu adat? Aku tidak habis pikir. Wawasanmu sungguh terlalu sempit. Matahari ini cukup menyengat. Hati-hati. Nanti kulitmu jadi hitam. Segera usir wanita tidak sopan dan tak tahu adat ini keluar dari kediaman pangeran sekarang juga. Setelah keluarga Jiang itu meninggalkan kediaman pangeran, aku akan meminta pangeran menikahimu menjadi istrinya. Terima kasih, Bibi. Ibu Suri, para pengawal yang diutus ke paviliun samping semuanya diusir kembali oleh sang putri. Keluarga Jiang bilang dia adalah putri resmi yang dinikahi secara sah oleh pangeran. Kita tidak punya hak untuk mengusirnya. Sungguh keterlaluan. Beraninya dia menentang perintahku? Di mana wanita kejam itu sekarang? Di dapur. Ayo pergi. Lancang sekali kamu, keluarga Jiang. Berani-beraninya melanggar perintahku. Apa di matamu itu masih ada Ibu Suri ini? Perintah apa? Tentang mengusirku dari kediaman pangeran? Aku dan pangeran sudah resmi melangsungkan ritual dan upacara pernikahan. Jika ingin mengusirku boleh saja. Bawa surat cerainya ke sini. Kamu? Jika tidak ada surat cerai, jangan buang-buang waktuku. Aku sedang sibuk sekarang. Kamu sibuk membuat makanan sampah ini? Makanan sampah? Ini adalah resep terbaik untuk menyembuhkan penyakit anoreksia.
Berhentilah berpura-pura bodoh di sini. Memangnya kamu bisa mengobati anoreksia? Memangnya siapa yang bisa kamu obati? Aku. Keterlaluan? Beraninya kamu bersikap seperti ini. Pengawal kecil ini sama seperti pangeran, mengalami gangguan selera makan. Lihatlah, Apa bubur ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit itu? pengawal kecil. Bagaimana menurutmu rasa bubur ini? Rasanya sangat lezat. Apa masih ada lagi? Tadinya sih ada, tapi sekarang sudah habis, karena tumpah ulah dua wanita gila itu. Dia tidak tahu kalau King Air adalah pangeran. Keluarga Jiang baru saja menikah ke istana ini, lalu langsung dibuang ke kediaman terpencil. Dia belum pernah bertemu dengan kakak sepupu. Keluarga Jiang berperilaku kasar. Dia benar-benar tidak layak bersanding dengan King Air. Mengenai fakta kalau King Air adalah pangeran, Dia tidak tahu kalau kakak sepupu adalah pangeran. Kalau begitu, jangan sampai biarkan dia mengetahuinya, mengetahuinya. Agar dia tidak merencanakan niat jahat lagi. lagi. Apa kamu bisa membuatkan seporsi bubur lagi? Ingin aku memasak untuk pangeran? Bisa saja. Tapi mohonlah padaku. Mohonlah padaku, Lancang. Beraninya kamu bicara begitu kepadaku? Ibu Suri. Ini bukan sikap seseorang yang sedang memohon. Sepertinya kalian juga tidak terlalu menginginkan bubur ini ya. Ya sudah kalau begitu. Sampai jumpa. Lihat apa yang telah kalian perbuat. Bibi, Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan pada keluarga Jiang. Tetapi kamu tidak seharusnya menyia-nyiakan bubur itu. ini semua kesalahan wanita tak tahu malu keluarga Jiang itu. Aku harus mengusirnya sebelum dia tahu bahwa sepupuku adalah seorang pangeran. Nona. Orangnya sudah dibawa kemari. Apa yang perlu dikatakan sudah disampaikan oleh Xiao Cui kepadamu, kan? Benar. Nona Xiao Cui sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Bagus. Kalau begitu, lakukan saja sesuai rencana. Selama kamu bersikeras bahwa kalian sedang berkencan diam-diam, aku pasti menjamin keselamatanmu. Tenang saja Nona Su, saya menjamin tugas ini akan selesai. Pergilah. Setelah semuanya berhasil, aku akan memberimu imbalan besar. Wanita kejam, aku tidak hanya akan mengusirmu dari kediaman pangeran, tapi aku juga akan menghancurkan reputasimu sepenuhnya. Sebentar lagi, kita akan mengajak Bibi untuk pergi bersama. Bibi, sudah selarut ini, tidak seharusnya saya mengganggu Anda. Hanya saja, karena saya melihat kejadian ini sendiri, saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Ibu Suri, saya melihat dengan mata kepala sendiri, sang permaisuri masuk ke dapur bersama pria itu. Orang-orang di kediaman bilang, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi di dapur saat tengah malam. Keterlaluan sekali. Beraninya dia di dalam kediaman raja, melakukan hal yang menjijikkan seperti ini. Aku tidak akan membiarkan wanita tak tahu malu ini lolos. Siapa kamu? Tentu saja aku adalah orang yang datang untuk mencintaimu sayang. Aduh, Sangat tidak sopan. Benar-benar tidak pantas. Wanita hina, kali ini kamu tamat. ada banyak orang sekali di sini. Aku tidak menyiapkan camilan malam sebanyak ini. Kenapa hanya ada kamu sendirian? Memangnya kamu berharap ada berapa orang? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Nona Su, apa maksudmu dengan tidak mungkin? Jelas-jelas kamu sedang bertemu pria secara rahasia di sini. Pria? Pria dari mana? Jangan dengarkan omong kosongnya. Geledah tempat ini. Dalam situasi seperti sekarang, apakah Putri Jiang masih ingin terus keras kepala? Ternyata dia benar-benar berhubungan terlarang dengan pria itu. Bagaimana bisa ada wanita yang sangat tak tahu malu seperti ini? Rendahan, wanita sampah. Beraninya kamu, keluarga Jiang, kamu benar-benar melakukan tindakan yang sangat memalukan dan tak bermoral.
Bibi, sekarang juga akan aku seret pria selingkuhanmu itu keluar. Jika orang itu memang selingkuhanku, aku akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Tapi bagaimana jika ternyata bukan? Katakan, Aku hanya akan memberimu sedikit hukuman. 40 cambukan. Bagaimana menurutmu? baiklah. Kamu pasti kalah. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang, Nyonya Wang? Sebagai seorang Nyonya Wang, beraninya kamu melakukan hal yang sangat memalukan ini. Pengawal, bawa keluarga Jiang dan selingkuhannya, lalu habisi mereka sekarang juga. Tunggu sebentar. Apa kalian semua tidak penasaran siapa selingkuhanku ini? Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu? Benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak berbalik agar semua orang bisa melihatmu? Keluarga Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah pria ini yang ingin kalian tangkap sebagai selingkuhanku? Kemarilah, Xiao Fugui, beritahu mereka bagaimana cara kita bertemu diam-diam di dapur ini. Aku tentu saja datang untuk memanjakan istriku. Memanjakan? Kalau begitu, biar aku yang memanjakanmu sekarang. Nona besar, mohon ampuni aku. Aku sungguh bodoh. Karena tidak mengenal siapa Anda. Aku pantas dihukum. Sampah masyarakat sepertimu hanya akan mencelakai gadis lain jika dibiarkan hidup. Lebih baik dikebiri saja. Pa, Diam. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Aku akan membantumu. Tidak. Aku menyimpan orang ini karena dia masih berguna. maafkan saya Nona Su. Saya sebenarnya tidak berani melanggar perintah pangeran. Benar, Nona Su yang menyuruh saya melakukan ini. Dia menyuruh saya datang ke dapur untuk menggoda sang permaisuri untuk merusak nama baiknya. Dasar tidak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Benar-benar Nona Su yang menyuruh saya. Bibi, aku dijebak. Pasti pasangan licik ini yang mencoba memfitnahku. Masalah kecil saja tidak bisa kau tangani? Dasar tidak berguna. Diam. Omong kosong? Ini keterlaluan, benar-benar sudah sangat keterlaluan. Ayo pergi. Tunggu sebentar, Nona Su. Apakah kamu melupakan sesuatu? Karena sudah terbukti pria ini bukan selingkuhanku, berarti akulah pemenangnya. Sesuai aturan, Nona Su harus dihukum pukul 40 kali. Bibi, selamatkan aku. Kau dan aku bertaruh, jadi kau harus menerima kekalahan. Mungkinkah Nona Su tidak berani kalah? Seseorang, seret dia keluar, hukum pukul 40 kali. Yan Ning, beraninya kamu. Ini perintah permaisuri, saya harus mematuhinya. Memangnya dia itu siapa? Dia hanyalah selir yang dibuang di istana terpencil dan dibiarkan membusuk sendirian. Dia hanyalah selir yang dibuang di istana terpencil dan dibiarkan menderita sendirian. Tiga puluh. Tiga puluh 39. 40. Suhei, apakah kamu merasa bahwa menggunakan cara yang kotor ini dapat menghancurkan reputasi seorang wanita? Apakah kamu tahu bahwa yang disebut reputasi, kehormatan, sebenarnya adalah penjara bagi kaum wanita? Sedangkan kamu sebagai sesama wanita, bukannya merasa malu, malah membantu kejahatan. Kamu bukan hanya bodoh, tapi memang memiliki sifat jahat sampai ke tulang.
Apakah ini yang Ibu Suri katakan sebagai nona keluarga Jiang yang malas dan sama sekali tidak berguna? Ini sungguh menyakitkan. Gadis Su, aku dengar kamu jatuh sakit. Guru, bagaimana Anda bisa berada di sini? Pergi berjaga di depan pintu. Bagaimana bisa sampai jadi seperti ini? Aku kurang berhati-hati dan masuk ke dalam jebakan wanita kejam itu. Aku sudah mengajarkanmu seluruh seni memasakku, membuatmu diakui sebagai kerabat jauh. Selir Agung Hui melakukan segala upaya dan mengirimmu ke dalam kediaman pangeran. Semua itu agar kamu secepat mungkin bisa menduduki posisi Selir Wang, bukan agar kamu datang untuk bersaing dengan orang rendahan seperti itu. Tapi, selama wanita sampah itu masih ada, pangeran sama sekali tidak akan mau menikahiku. Sangat mudah. Siapapun yang menghalangi jalanmu, kamu hanya perlu mencari cara untuk menyingkirkannya. Pria di dunia ini, mana ada yang bisa lepas dari urusan nafsu dan makanan? Kuliner dunia ini bisa menyembuhkan, tapi bisa juga menyakiti seseorang. Lakukanlah seperti yang kukatakan, selir terbuang itu kalaupun tidak tiada, pasti akan diusir dari kediaman pangeran. Memang hanya guru yang paling menyayangiku. Mie daging sapi Master Jiang sudah selesai. Aku lapar. Saya sudah 2 hari tidak makan. Kamu benar-benar gadis yang malang. Ini, berikan untukmu saja. Terima kasih Selirwang. Bukannya kamu suka memasak untuk pangeran? Aku akan memenuhi keinginanmu. Berikan makanan ini ke tangan pangeran, dan katakan bahwa ini dikirim oleh Selir Wang. Baik. Pangeran, Selirwang meminta saya untuk membawakan sedikit makanan untuk Anda. Selirwang? Mengapa dia mengirimkan makanan untukku? Selirwang melihat pangeran bekerja siang dan malam. Dia secara khusus membuat camilan malam, lalu menyuruh saya untuk mengantarkannya. Letakkan saja di sana. Pangeran, pangeran, cepat, panggil tabib. Gawat. Nona, gawat. Pangeran keracunan makanan. Yang benar saja, aku baru beberapa hari menjadi selir terbuang. Apakah aku akan menjadi janda sekarang? Amit-amit. Nona, jangan bicara sembarangan. Jika sesuatu terjadi pada pangeran, kita semua tidak akan bisa bertahan hidup. Di tempat ini, apakah masih ada tradisi buruk penguburan paksa bagi yang ditinggalkan? Bukan itu. Maksud saya, pangeran adalah tulang punggung kediaman ini. Jika beliau benar-benar tiada, bagaimana nasib hidup kita? Kamu ini. Aku beritahu kamu, Xiaoman. Sebagai wanita, kita tidak boleh bergantung pada laki-laki. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Bicara. Apa yang sebenarnya terjadi pada pangeran? Ini karena Putri yang memintaku untuk membawakan makanan kepada pangeran. Wanita itu, hatinya sungguh sangat keji. Pengawal, bawa wanita pendosa itu ke hadapanku. Bibi, aku sendiri yang akan membawa orang-orang ke sana. Baiklah. Wanita hina, kali ini kamu tidak akan bisa lolos. Aku rasa Nona Su terakhir kali hukumannya masih terlalu ringan. Belum lama berlalu sudah datang cari masalah lagi. Kamu. Aku tidak akan berdebat denganmu. Lagi pula ajalmu sudah dekat. Ayo cepat tangkap keluarga Jiang, wanita tak tahu malu ini. Atas dasar apa kalian menangkap orang? Ada apa? Tentu saja karena dia sudah berbuat kriminal. Tidak mungkin. Aku tahu. Nona muda kami memang punya banyak kekurangan. Dia sedikit malas, sedikit bodoh, sedikit suka buat onar, dan
juga sedikit tidak sopan. Tetapi, bagaimanapun, dia tetaplah putri yang dinikahi sah oleh pangeran. Kalian, bagaimana bisa kalian memperlakukannya seperti ini? Selama ada aku, kalian jangan harap bisa menyentuh sehelai rambut pun dari nona mudaku. Tidak usah banyak bicara dengannya, bawa pergi. Tangkap juga pelayan rendahan ini. Narapidana sudah tiba. Bibi, aku sudah membawa wanita tak tahu malu dari paviliun samping itu kembali. Keluarga Jiang, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Tidak, Tidak tahu. Kamu menyimpan niat jahat dan meracuni pangeran? Ini benar-benar tak termaafkan. meracuni? Apa Anda sedang bercanda? Bertahun-tahun tinggal di sini, bahkan wajahnya pun belum pernah kulihat. Bagaimana mungkin aku meracuninya? Kamu benar-benar keras kepala sebelum menemui kehancuran. Bawa saksinya kemari. Ibu Suri tolong ampuni saya. Sepertinya, ini rencana busuk lain untuk menjebakku. Makanannya diberikan oleh permaisuri, aku tidak tahu dia telah meracuninya. Aku melihatnya sendiri. Sang permaisuri memberikan mianya kepada siang-siang. Aku juga melihatnya. Benar, benar. Aku juga menyaksikannya. Ternyata, orang benar-benar akan tertawa saat tidak bisa berkata-kata. Wanita berhati racun, kamu memanfaatkan Xiang-Xiang untuk menjelakai pangeran? Apakah kamu masih tidak mau mengaku? Aku mohon kepadamu, tolong ambilkan obat untuk nona keluargaku. Dia sudah demam selama 3 hari. Ini uang untuk upah lelahmu. Kalian terlalu melebih-lebihkanku. Semenjak aku menikah dan masuk ke dalam kediaman pangeran, aku kurang makan dan tak punya pakaian hangat. Bahkan saat musim dingin yang membeku, sepotong arang pun tidak bisa kudapatkan. Saat sakit dan butuh dokter, aku harus mengeluarkan uang ekstra untuk menyuap. Bahkan ketika tidak ada uang sama sekali, aku hanya bisa bertahan hidup dengan makan tanaman liar. Orang seperti aku ini, memangnya bisa memanfaatkan siapa? Di seluruh kediaman ini, hanya Xiaoman lah yang saling bergantung denganku untuk bertahan hidup. Kalian begitu berusaha keras menjebakku. Apakah kalian ingin menceraikanku atau ingin menjeratku dengan tuduhan mencelakai suami sendiri? Kenapa semuanya diam? Ayo, bicaralah dengan jujur sekarang. Sungguh mulut yang pandai bersilat lidah. Bibi, Anda jangan mendengarkan omong kosong wanita kejam ini. Anda pun sudah tahu bahwa mulutnya itu selalu memutarbalikkan fakta. Menurutku, untuk menghadapi orang seperti dia, harus dilakukan perhitungan keras kepadanya. Pengawal, berikan hukuman berat padanya. Nona saya dijebak. Dia benar-benar tidak berencana untuk menghabisi pangeran. Mohon Ibu Suri bertindak adil. Hukum dia. Saya mohon Ibu Suri, jangan sakiti nona saya. Xiaoman bersedia dihukum menggantikan nona saya. Xiaoman, jangan memohon pada mereka. Jika ingin menjatuhkan hukuman, mereka akan mencari-cari alasan, bukan? Nona Su menekanku habis-habisan. Itu semua hanya karena seorang pria saja. Katakan saja langsung, aku bisa memberikannya padamu. Tetapi, apa kamu benar-benar berpikir bahwa di dalam tembok tinggi ini posisi sebagai istri pangeran adalah hal yang menyenangkan? Jika yang satu menderita, yang lain juga akan terkena imbasnya. Apa yang aku alami hari ini adalah masa depan bagi Nona Su. Kurang ajar. Beraninya kamu menebar provokasi di sini. Oh, aku hampir saja lupa. Karena kamu tidak bersuara. Ada dirimu juga. Dasar wanita tua yang keras kepala. Kamu tumbuh besar di lingkungan istana. Trik kecil yang dilakukan oleh Su He ini, bagaimana mungkin kamu tidak menyadarinya? Gadis pelayan ini adalah orang terdekatmu. Siapa yang tahu jika kejadian ini telah mendapatkan persetujuanmu? Kamu berani-beraninya menfitnahku. Pengawal, cepat hukum dia. Tunggu sebentar. Suara ini terdengar sangat familiar.
Kamu harus mendapatkan balasannya. Oh, benar juga. Bukankah kamu adalah Pengawal. beraninya kamu menyamar jadi pengawal untuk mempermainkanku? Mengenai kejadian hari ini, apa kamu tidak punya penjelasan untukku? Penjelasan? Mengapa aku harus memberi penjelasan? Orang yang menjebakmu lebih tahu betapa tidak bersalahnya kamu daripada dirimu sendiri. Kamu bilang kamu dijebak. Kalau begitu aku tanya padamu, apakah semangkuk mie itu kamu yang membuatnya? Iya, Apa kamu yang memberikannya padanya? iya. Lalu obat di dalam mie itu? Apa kamu yang menaruhnya? Jika menurutmu bukan, maka itu bukan perbuatanku. Tapi jika menurutmu iya, ya sudahlah, terserah. Kakak sepupu, lihatlah, dia sudah mengakuinya. Kalian hanya ingin aku melepaskan posisi selir sampah ini kan? Sebenarnya tidak perlu sampai repot-repot begini. Akan kukembalikan pada kalian. Sekarang, apakah kalian sudah puas? Jiang Xiao Xiao, aku berikan kamu satu kesempatan terakhir. Selama kamu mengakui kesalahanmu dan tidak lagi membangkang pada ibunda, aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Wah, wah. Tuan Wang baik sekali ya, sampai memberikan anugerah yang begitu besar padaku. Kesempatan? Saat kau membuangku ke kediaman terpencil dan tidak menemuiku selama bertahun-tahun, pernahkah terpikir untuk memberiku kesempatan saat seluruh orang di kediaman ini selalu mempersulit dan menghinaku, si selir yang terbuang ini, dengan segala cara? Apa Tuan pernah berpikir untuk memberiku kesempatan? Sekarang kau berlagak seperti penguasa yang angkuh, lalu bilang mau memberiku kesempatan, benar-benar lucu, ini sungguh konyol. Orang yang menyebabkan semua kekacauan ini jelas-jelas adalah dirimu sendiri. Kamu bahkan menyamar jadi pengawal untuk mempermainkanku. Kamu jauh lebih jahat daripada mereka semua. King Er, Kakak sepupu, prajurit, bawa wanita kejam yang ingin meracuni Tuan Wang ini ke dalam penjara. Ibu, jangan lakukan itu. King Er, wanita ini berhati busuk. Aku, kediaman Pangeran Gu, tidak bisa membiarkannya tinggal. Siapa juga yang sudi tinggal di tempat seperti penjara ini? Xiaoman, mari kita pergi. Biarkan dia pergi. tunggu sebentar. Saja kalau kamu mau pergi, tapi tinggalkan semua barang dari kediaman pangeran. Apa sekarang sudah cukup? Selain itu, apa yang kamu pakai dan gunakan, semuanya milik kediaman pangeran. Baiklah, semuanya akan kuberikan pada kalian. Sekarang, aku tidak berutang apapun lagi pada kalian. Aku, Jiang Xiao Xiao, mulai saat ini, dengan kalian, kediaman Pangeran Gu, tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Mencuci satu ember pakaian seharga 5 koin perunggu. Kita sudah mencuci selama 15 hari dan baru terkumpul 75 koin perunggu. Biaya hidup sehari-hari saja sudah menghabiskan banyak. Jika terus begini, berapa lama lagi waktu yang kita butuhkan sampai memiliki tempat tinggal yang layak? Aku tidak masalah dengan keadaan ini, tetapi Nona, Anda adalah seorang putri bangsawan yang berharga. Bagaimana bisa Anda tidur di gudang kayu setiap hari? Tuan dan Nyonya sudah lama tiada. Kita hanyalah dua wanita lemah. Kepada siapa kita bisa memohon bantuan? Xiaoman, percayalah padaku, di ibu kota yang sangat besar ini, pasti ada tempat untuk kita bernaung. Aku pasti akan sukses besar di sini. Pavilion Yanyu sedang mencari koki terkenal dengan gaji tinggi, $50 sebulan. Uang ini tidak mudah untuk didapatkan. Memangnya tempat macam apa Pavilion Yanyu itu? Itu adalah restoran kerajaan nomor 1 di ibu kota. Orang-orang yang bisa makan di sana, pastilah orang kaya dan terhormat. Tempat seperti itu, mana mungkin bisa masuk ke sana dengan mudah? Ternyata masih ada secercah harapan. Ayo, kita pergi ke Pavilion Yanyu. Karena keluarga Jiang sudah pergi, mengapa pernikahanmu dengan pangeran? Masih belum ada kepastian? Kondisi fisik. Pangeran baru saja pulih. Ibu Suri ingin menunggunya beberapa hari lagi. Hal ini harus segera diselesaikan, agar tidak terjadi masalah yang tak terduga nanti. Baik.
Memang pantas disebut sebagai restoran mewah nomor 1 di ibu kota. Dia sudah semakin kurus? Selama setengah bulan ini, Selir Wang dan Xiaoman keduanya mengandalkan bantuan orang lain dengan mengerjakan pekerjaan serabutan demi menyambung hidup. Dengar-dengar kalian sedang mencari koki ahli? Tuan, siapa yang ingin Anda rekomendasikan? Aku. Siapa? Dia mau merekomendasikan dirinya sendiri. Dari mana datangnya gadis cilik ini? Benar-benar sombong dan tidak tahu diri. Dia pikir tempat apa ini? Apakah dia pikir ini toko kosmetik? Lihatlah tubuh kecilnya itu, apa dia kuat mengangkat pisau dapur saja masih diragukan. Tidak boleh. Kenapa? Kamu itu wanita. Wanita tidak boleh bergabung. Di papan pengumuman tidak tertulis hanya menerima pria saja. Kepala koki di dapur ini sejak dulu selalu saja pria. Karena selalu pria, makanya tidak mau menerima wanita. Memangnya kenapa? Apa wanita itu adalah sosok yang menakutkan hingga bisa memakan kalian? Jangan lupa, kalian semua pun dilahirkan oleh wanita. Kakak kamu ini datang ke sini mau mencari keributan, ya? Tidakkah kamu lihat tempat macam apa ini? Mana boleh kamu membual sembarangan di sini? Keluar dari sini. Nona, apa kamu percaya pada pandangan pertama? Nona, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Bukankah itu tuan muda paling rupawan di ibu kota, Cheng Zijun? Kudengar tuan muda Cheng ini sangat kaya raya, sangat menawan, dan memiliki banyak teman wanita yang cantik. Apa itu cinta pada pandangan pertama? Itu hanyalah nafsu belaka. Sama seperti perasaanmu padaku, dan tentu saja perasaanku padamu. Tapi aku tidak menyukai pria sepertimu. Tidak sopan sekali. Di hadapan umum seperti ini, bermesraan dengan laki-laki. Pangeran, dia sudah meninggalkan kediaman pangeran. Meskipun sudah meninggalkan kediaman, kami belum bercerai. Statusnya sekarang masih merupakan istri pangeran, kediaman pangeran Gu. Apakah pangeran sedang cemburu? Kalian dari Pavilion Yanyu menginginkan koki handal. Karena itu, seharusnya kemampuan memasak yang menentukan apakah aku akan tinggal atau pergi. Kurasa apa yang dikatakan Nona ini sangat benar. Kemampuan memasak? Kamu berani mengungkit kemampuan memasak? Tepat sekali. Lihatlah penampilannya itu. Memangnya dia terlihat seperti bisa memasak? Mau masak apa? Kelihatannya memotong sayur pun dia tidak becus. Pinjamkan aku pisau kalian. Jam pedang kalian sebentar. Teknik pedang yang luar biasa. Keahlian menggunakan pisau ini, tanpa berlatih selama 5 atau 10 tahun, tidak mungkin bisa melakukannya. Seorang wanita yang tak kalah tangguh dari pria, keahlianmu sungguh hebat, Nona. Bagaimana menurutmu? Restoran Pavilion Yanyu ini, apa aku boleh masuk sekarang? Memangnya kamu menganggap Pavilion Yanyu ini tempat apa? Benar-benar seperti hantu yang terus membuntuti. Hanya trik kecil saja. Begitu sombong. Pavilion Yanyu adalah restoran kerajaan nomor 1 di ibu kota. Sedangkan keahlianmu hanya sekadarnya saja. Memangnya kamu layak? Apa rumahmu berada di pinggir jalan raya? Apa maksudmu? Jangan sok ikut campur. Bisa atau tidaknya aku masuk ke Pavilion Yanyu. Memangnya ada urusannya denganmu. Kamu. Mungkin kamu belum tahu ya. Jika ingin masuk ke Pavilion Yanyu, harus melewati tantangan guruku dulu. Apa? Kamu belum tahu, kan? Jika ingin masuk ke Pavilion Yanyu, kamu harus melewati guruku dulu. Apa? Mungkin Nona belum mengetahuinya. Pengurus Pavilion Yanyu dan koki Istana Shen adalah kawan lama. Karena pengurus sedang bepergian jauh, tanggung jawab ini pun jatuh kepada koki Istana Shen. Sekarang, apakah menurutmu, kamu masih bisa masuk ke Pavilion Yanyu ini? Ternyata seleksi koki ternama di Pavilion Yanyu bukan dilihat dari keahlian memasak, melainkan apakah kamu telah menyinggung Nona Su? Tuan muda Cheng salah besar. Memilih koki tentu saja melihat kemampuan memasaknya. Hanya saja Nona Jiang cuma ahli memakai pisau, tapi tidak terlihat punya keahlian memasak. Masakan apa yang bisa dia buat? Menurutku, kamu tidak akan bisa masuk ke Pavilion Yanyu ini. Tapi ada satu tempat yang bisa kurekomendasikan untukmu. Rumah jagal di barat kota sedang mencari orang untuk membuat makanan babi. Kuasa itu sangat cocok untukmu. Kekanak-kanakan. Kamu. Kalianlah yang pantas membuat makanan babi dan anjing. Aku punya saran. Karena tidak ada yang mau mengalah, lebih baik adakan pertandingan saja.
Siapa yang lebih hebat? Akan terbukti setelah dicoba. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu ingin dia menantang kami bertanding memasak? Itu sama saja mencari penghinaan sendiri. Tuan Muda Cheng, apakah menurutmu dia pantas? Kalau begitu, mari kita coba. Kamu takut ya? Mau bertanding denganku? Mau bertanding denganku? Gadis muda, kamu benar-benar sombong dan tidak tahu diri. Dia bilang mau bertanding dengan siapa? Koki Istana Shen? Apa dia sudah gila? Apakah dia sebenarnya tahu seberapa hebat latar belakang Koki Istana Shen? Pada usia 17 tahun, dia sudah menjadi kepala koki Biro Sishan. Tempat macam apa Biro Sishan itu? Bahkan asisten koki manapun di sana, setara dengan tingkat koki terkenal di ibu kota. Jangankan dibandingkan dengan Koki Istana Shen, menurutku dia ini, mungkin melawan murid kecil Koki Istana Shen pun tidak akan menang. Baiklah, hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi bagaimana kalau kamu kalah? Yang kalah harus merelakan jarinya, lalu pergi dari ibu kota selamanya. Apa kamu berani? Kenapa tidak? Tapi, kalau aku yang menang, aku ingin menjadi kepala koki di pavilion Yanyu ini. Dia lebih memilih menjadi koki daripada tetap tinggal di kediaman pangeran? Dengan keahlian memasakmu yang buruk itu, apa kamu sungguh berpikir bisa mengalahkan guruku? Bukan cuma gurumu saja, ditambah denganmu pun, aku akan tetap menang. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi, hadapi aku bersamaan. Kamu? Kenapa? Tidak berani lagi? Takut kalah dan harus kehilangan jari. Siapa yang takut? Siapa takut? Mari kita tanding. Apa maksudnya ini? Maksud dari Nona Jiang adalah, dia ingin menantang dua orang sekaligus. Sekaligus, bertanding masak dengan guru dan murid dari Koki Su. Apa dia sudah tidak waras? Apa dia tahu apa yang sedang dia katakan? Berani sekali dia. Aku ingin melihat, apakah kamu memang memiliki kemampuan sebesar itu. Hidangan lezat sangatlah beragam, dan selera setiap orang itu berbeda-beda. Jika hanya memasak masakan yang kamu kuasai saja, itu tidaklah adil. Mari kita tentukan pemenangnya dengan satu masakan. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu mari kita buat satu hidangan yang sangat langka di dunia. Nyanyian Phoenix 4 Samudra. Nyanyian Phoenix 4 Samudra? Masakan legendaris yang resepnya sudah menghilang? Kudengar hidangan ini hanya tercatat dalam buku resep saja, dan tidak ada orang yang benar-benar bisa memasaknya. Nyanyian Phoenix 4 Samudra. Namaku adalah Jiang Xiao, seorang koki profesional. Baru saja, aku menggunakan hidangan lezat yang telah lama menghilang dari dunia kuliner untuk memenangkan gelar juara di kompetisi Raja Koki. Ternyata hidangan itu adalah spesialisasi yang paling aku kuasai. Apa dia sudah gila? Apa dia tahu apa yang dia bicarakan? Koki Istana Shen benar-benar terlalu merendahkan orang lain. Di dunia ini, ada berapa orang yang bisa memasak nyanyian Phoenix 4 Samudra? Terakhir kali masakan ini muncul di dunia, itu adalah 40 tahun yang lalu. Nona Jiang masih sangat muda, bagaimana mungkin dia paham keajaiban dari masakan ini? Tuan Muda Cheng, perkataanmu itu salah. Nyanyian Phoenix memang sangat jarang ditemui, namun bukan berarti tidak ada resepnya yang beredar di masyarakat luas. Meski aku lebih tua, tapi sama seperti Nona Jiang, aku juga belum pernah melihat langsung hidangan ini. Jadi kenapa dibilang merendahkan orang lain? Tuan Muda Cheng, janganlah hanya demi membela wanita cantik, Anda sampai mengabaikan kenyataan yang ada. Sudah cukup. Kita pakai nyanyian Phoenix 4 Samudra saja. Kita bertanding menggunakan itu. Bagus. 3 hari lagi, di waktu yang sama, kita lihat siapa pemenangnya. Di pavilion Yanyu. Tunggu sebentar. Nona Jiang, kamu seharusnya tidak menyetujui taruhan itu dengannya. Mengapa? Kemampuan memasak koki Istana Shen sangat luar biasa. Tak ada tandingannya di seluruh ibu kota. Murid kecilnya itu, meskipun terlihat masih muda, tapi dia sudah mewarisi semua kemampuannya. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah menghadiri pesta di istana, mencicipi masakannya, dan rasanya tidak kalah dari koki Istana Shen. Apa kamu tahu mengapa di seluruh ibu kota tidak ada yang bisa menandingi koki Istana Shen? Tidak tahu. Itu karena gadis ini belum muncul. Untuk apa kamu datang ke sini? Hanya lewat. Lewat? Apa kamu datang untuk menertawakanku, atau untuk membantu sepupu kesayanganmu itu? Kamu bukan tandingan koki Istana Shen? Tuan Muda Cheng, terima kasih atas peringatanmu hari ini. Setelah aku mengalahkan koki Istana Shen ini, aku pasti akan memasak sendiri, sebagai tanda terima kasih. Tenang saja Tuan Muda Cheng, aku pasti tidak akan menaruh racun di dalamnya. Kamu mau memasak untuknya? Bukankah kalian baru saja saling kenal? Pangeran Gu, apa ada istilah yang belum pernah kamu dengar, yaitu merasa akrab sejak pertemuan pertama? Jiang Xiao, jangan lupa kamu masihlah seorang permaisuri dari kediaman Pangeran Gu. Ingatan Pangeran buruk sekali. Aku dan kediaman Pangeran Gu kalian sudah memutuskan semua hubungan. Kamu... Ada apa? Menyesal? Atau sedang cemburu? Asal tahu saja. Sudah terlambat.
Aku cemburu? Itu benar-benar hal yang sangat konyol. Mungkinkah dia sengaja menulis kata-kata untuk memakiku? Orang ini benar-benar. Pangeran sangat memperhatikanmu. Sudahlah, kebaikannya itu penuh kepalsuan, pasti dia punya niat buruk. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Oh iya, apa kamu tahu di mana ada yang menjual sayur awan? Ya. Paviliun Harta Karun. Tempat apa itu? Tempat di mana kamu bisa mendapatkan segala jenis tumbuhan langka dan unik. Hanya saja sifat pemiliknya sangat aneh. Dia hanya menjual barang kepada orang yang berjodoh. Kalau begitu, sepertinya aku harus memikirkan suatu cara. Aku berteman baik dengan pemilik toko itu. Kalau begitu kamu pasti tahu apa yang teman baikmu ini sukai. Arak yang berkualitas. Minum dengan bebas di bawah sinar rembulan, hingga mabuk sepenuhnya. Tuan pemilik kedai, minum sendirian tidak senikmat jika berdua. Tuan, bagaimana jika mencoba arak milikku ini? Arak yang bagus, apa yang ingin kamu tukarkan? Sayur Yun. Sedikit arak ini mana mungkin cukup. Apa kami harus meminum seluruh guci ini? Tentu saja tidak. Habiskan semua ini, maka silakan pakai sayur Yun sesukamu. Nona, jangan. Jika 3 guci besar arak ini diminum, bisa membahayakan nyawa. Bagaimana kalau kita memohon pada pangeran saja? Tidak, aku tidak akan tunduk padanya. Perkataan seorang pria. Harus bisa dipegang teguh. Silakan. Uhuk. Ayo, tuang sampai penuh. Pelayan rendah. Ulangi perkataanmu tadi sekali lagi. Masalah menaruh racun di makanan pangeran adalah itu atas perintah Nona Suhe kepada saya. Saya tahu saya bersalah. Saya tidak seharusnya melakukan kesalahan besar demi uang. Mohon ampuni saya, Ibu Suri. Pangeran, mohon ampuni saya. Meracuni dan menjebak orang? Orang seperti ini, bagaimana bisa tetap tinggal di kediaman pangeran? Semuanya usir dia dari sini? Tunggu dulu. Beraninya pelayan rendahan sepertimu meracuni pangeran? Pengawal. Bawa dia dan berikan hukuman berat. Mengenai Suhe. Mengingat pengabdianmu selama ini, aku akan mengampunimu kali ini. Pergilah ke aula pemujaan untuk menyalin kitab dan renungi kesalahanmu. Keputusan Bunda ini sangat tidak adil. Dulu Bunda bertindak tanpa ampun kepada permaisuri, tapi sekarang justru sangat lunak pada pelaku sebenarnya. Selama ini aku mengira Bunda bijaksana, ternyata aku telah salah menilaimu. Selama aku masih ada, jangan harap Suhe bisa menginjakkan kaki di kediaman ini lagi. Kamu. Nona Jiang sudah minum 1 kendi penuh. Apakah dia masih ingin lanjut? Tentu saja. Nona, kamu benar-benar tidak boleh minum lagi. Aku kuat, aku bisa. Nona. Sisa araknya. Biar saya yang minum menggantikan Nona Jiang. Baik. Putriku, tidak perlu merepotkan Tuan Muda Cheng untuk mengurusnya. Pangeran Gu benar-benar peminum yang hebat. Saran saya Tuan Muda Cheng menjauhlah dari permaisuri Gu. Jika ini sampai terjadi lagi, benda yang akan menghantam pergelangan tanganmu itu bukanlah sebuah kipas lipat lagi. Tampan sekali. Sungguh pria yang rupawan. Tidak aku sangka, ternyata ada begitu banyak pria tampan di sini. Bukan. Kamu siapa?
Kenapa kamu sangat mirip dengan Gu Changqing? Dasar pria kejam itu. Dia mempercayai orang jahat dan tidak tahu mana yang benar, selalu bersikap sok berkuasa sebagai pangeran. Cuy, pria sampah. Beraninya dia menyamar jadi pengawal untuk menipuku. Dasar pria sampah. Wajah ini setampan Gu Changqing. 10 poin. Aku pikir kamu membenciku. Ternyata kamu memikirkan hal tidak senonoh tentangku. 100 poin. Ternyata istri pangeran punya penilaian yang sangat tinggi terhadapku. Hehe. Tambah 100 poin. Sudah tidak tahu cara minum. Jangan pamer kemampuan. Aku sudah susah payah menabung uang sebanyak itu. Tapi begitu sampai di tempat sial ini, semuanya lenyap seketika. Uang. Aku mau uangku. Uang. Sekarang ada banyak uang. Aku bisa beli baju bagus, beli makanan enak, dan juga tampan. Semua uang ini untukmu. Maukah kamu menemaniku bermain? Selir uang. Dari mana Anda belajar? Hal-hal yang tidak jelas seperti ini? Boleh ya. Baiklah. Sekarang tampan adalah milikku. Pangeran, ini sup preda mabuknya. Tampan, jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan di sini saja untuk menemanimu. Sudah bangun? Hah? Kenapa kamu? Menurutmu siapa lagi? Istriku tercinta tidak perlu lagi mengkhawatirkan Tuan Muda Cheng. Memalukan sekali. Bagaimana bisa mabuk parah seperti itu? Ini di mana? Di kediamanku yang lain? Wah, tentu saja seorang pangeran. Punya banyak kediaman. Jangan-jangan juga memelihara beberapa gadis cantik? Aku sudah tahu kalian para pria selalu ingin mencari kesenangan baru dan mengumpulkan banyak selir, kan? Aku tidak begitu. Tidak satu pun? Atau jangan-jangan tidak terhitung banyaknya? Sejak awal sampai akhir, kediaman pangeranku hanya memiliki satu orang istri saja. Itu. Kemarin aku minum sedikit alkohol. Yah, bagiku, toleransi alkoholku tidak begitu kuat. Setiap kali minum pasti akan pingsan. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Wajah ini sama tampannya dengan Gu Changqing. Semalam tidak terjadi apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Aku masih ada urusan. Pergi dulu ya, dadah. Tunggu dulu. Aku sudah meminta Yanning untuk menangani pavilion Tingyu sampai tuntas. Pindahlah kembali ke sana. Kenapa tidak mau? Aku sudah minta maaf kepada ibundamu. Apa kamu hanya akan membiarkanku kembali ke kediaman pangeran begitu saja? Apa kamu tidak takut aku akan meracunimu lagi? Masalah peracunan itu sudah aku selidiki dengan jelas, dan itu memang tidak ada hubungannya denganmu. Orang-orang yang memfitnahmu, sudah aku berikan hukuman satu persatu. Kamu adalah seorang wanita lemah yang hidup sulit di luar sana, aku mengkhawatirkanmu, maka dari itu aku ingin kamu pindah kembali. Apa kamu mengkhawatirkanmu, atau hanya ingin mengurungku? Pangeran Gu, tadi aku sempat merasa sedikit kagum padamu, tapi sekarang perasaan itu sudah hilang. Kamu selalu merasa paling benar dan berpikir bahwa setiap wanita ingin tinggal di dalam kediaman pangeran milikmu. Tapi bagiku,
Tempat itu hanyalah sebuah penjara yang mengurungku. Aku lebih baik tinggal di jalanan daripada harus kembali lagi ke kediaman pangeran sampahmu itu. Kamu, Kenapa dengan aku? Kembalilah temui sepupu tercintamu itu. Dialah yang paling menyukai kediaman pangeranmu. Sampai jumpa. Nona, aku sudah memasakkan sup ayam untukmu. Tidak mau. Ayo kita pergi. Aduh. Aku sudah menyuruh Yaning untuk merapikan pavilion Tinyu kembali. Kamu pindahlah kembali ke sana. Cuy, siapa juga yang sudi? Jangan sok baik. Nona, aku rasa Anda salah paham pada pangeran. Kenapa kamu malah membelanya? Bukan begitu. Aku hanya merasa pangeran itu orang baik. Tadi malam saja dia menjagamu sepanjang malam. Pria tampan. Semua uang ini untukmu. Maukah kamu menemaniku bermain? Ini bukan ingatanku. Tentu saja bukan. Dulu aku mengira pangeran itu sangat dingin, tapi sekarang aku lihat dia benar-benar baik pada Nona. Siapa juga yang butuh? Nona, tunggu aku. Berita baru, berita baru. Kompetisi memasak pavilion Yanyu akan segera dimulai. Ayo lihat, mari berkunjung. Siapapun yang lewat, jangan lewatkan kesempatan ini. Ayo segera pasang taruhan Anda. Semua jujur tanpa tipu-tipu. Selamat datang bagi yang ingin bertaruh. Sepertinya tidak ada orang yang cukup bodoh untuk memilih Nona Jiang, kan? Dilihat sekilas pun sudah tahu koki Istana Shen yang akan menang. Kok tidak ada yang memilih aku? Semua orang di Kyoto berpikir koki Istana Shen yang akan menang. Sejujurnya, kalau saja kamu bukan nonaku, aku juga akan memilih koki Istana Shen. Berikan padaku. Apa? Tentu saja, koin perunggu itu. Aku akan bertaruh untuk diriku sendiri, dan untung besar. Cuma ada satu keping ini. Aku mau semuanya. Nona, di badanku hanya tersisa 20 lebih keping koin perunggu. Bagaimana kalau seandainya kamu kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Kemarikan, cepat berikan padaku. aku bertaruh Nona Jiang yang menang. Aku bertaruh Nona Jiang akan menang. Masih ada orang yang benar-benar percaya dia akan menang? Jika demikian, aku akan menambah $20 lagi. Mengambil risiko kecil demi untung besar, hari ini aku akan meraup keuntungan besar. Pangeran, $500 ini sepertinya akan terbuang sia-sia. $500? Aku juga bertaruh Nona Jiang akan menang. Apa gadis itu benar-benar punya kehebatan? Sudahlah, sehebat apapun dia, apa bisa menang melawan koki Istana Shen? Jangan bercanda. $1.000 jika kita yang menang. Aku mau menambah taruhan untuk koki Istana Shen. Aku juga mau. Nona Jiang, kompetisi memasak akan segera dimulai. Kamu harus pergi bersiap-siap sekarang. Baik. Tenang saja, $500-mu tidak akan terbuang sia-sia. Kompetisi memasak pavilion Yanyu resmi dimulai. Teknik pisaunya sangat mahir, tidak heran dia adalah koki Istana Shen. Aku rasa teknik pisau Nona Jiang itu juga setara dengannya. Memasak itu bukan hanya soal teknik pisau saja, tenang saja, pasti koki Istana Shen yang akan menang. Belum terlambat jika kamu ingin menyerah sekarang. Bahkan memasak pun tidak bisa membuat mulutmu diam. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika hanya bicara soal keahlian memasak, di ibu kota ini tidak ada orang yang bisa menandingi guruku. Itu karena aku belum datang. Tidak perlu banyak bicara dengannya, nanti dia akan tahu sendiri betapa hebatnya keluarga koki istanaku ini. Melawan aku, kamu masih terlalu hijau. Selesai. Rasanya sangat lezat.
Harum namun tidak enak. Pantas saja ini dianggap sebagai hidangan legendaris yang jarang ada. Setelah mencicipinya hari ini, ternyata memang pantas mendapatkan reputasinya. Apa maksudnya? Apakah hidangan ini enak atau tidak enak? Begitu masuk ke mulut aromanya, langsung terasa. Apakah di dunia ini benar-benar ada kelezatan seperti ini? Bisa memakan hidangan selezat ini, aku sungguh sangat bersyukur dalam hidup ini. Aku pilih yang ini. Menurut kalian berdua, hidangan mana yang lebih sesuai dengan selera? Menurut Anda berdua, hidangan mana yang lebih lezat? Ini ada sedikit tanda terima kasih. Mengenai kompetisi memasak itu, saya mohon bantuan Tuan. Piring dengan warna merah pemulas itu adalah masakan yang dibuat oleh guruku. Kemampuan memasak koki Istana Shen sangat luar biasa, tidak mungkin ada orang di ibu kota ini yang bisa menandinginya. Skornya 1-1, sekarang suara terakhir menjadi sangat krusial. Selama hal itu bisa saya lakukan, saya pasti akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Pada hari kompetisi memasak, Tuan cukup memilih piring yang memiliki tanda merah pemulas saja. Saya memilih hidangan pertama. Hidangan ini berasal dari? Selamat kepada koki Istana Shen. Bagus. Menang. Aku menang taruhan. Kemampuan memasak koki Istana Shen memang luar biasa, tapi tidak mungkin aku kalah. Melihat caranya yang lahap, pastilah aku yang menang. Bagaimana ini, Kakak Jiang, guruku yang menang? Jari-jari yang cantik ini sebentar lagi akan lenyap. Salahkan saja kemampuan memasakmu yang payah, hanya punya keahlian amatiran, berani-beraninya menantang guruku bertanding. Aku ingin lihat, setelah kamu kehilangan jarimu, bagaimana caramu bisa bertahan hidup di Kyoto ini. Tunggu dulu. Apa kalian ingin memohon pengampunan untuknya? Dalam judi harus berani menanggung kekalahan? Apa Kakak Jiang takut untuk mengaku kalah? Bagus sekali kata-katamu tentang berani menanggung kekalahan. Mana pelayan kecilmu itu? Bawa dia ke sini. Apa yang sedang dilakukan Nona Xiao Cui? Apa ini? Ini perona merah. Ini tertempel padanya saat dia membantuku merias diri, hanya tidak sengaja teroles. Oh, begitukah? Perona merah di piring itu, dan yang ada di jari pelayan kecil ini, persis sama. Apa maksudnya? Jangan-jangan? Katakan, perona merah di tanganmu itu, sebenarnya untuk apa? Sepertinya, kita harus melakukan perhitungan di dalam penjara. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Nona memintaku mengoleskan perona merah pada piring itu. Dia bilang, hanya dengan cara ini, juri bisa mengenali piring mana yang berisi hidangan buatan koki Istana Shen. Mengapa mereka melakukan hal itu? Itu karena para juri menerima uang dari mereka. Apa? Tidak mungkin. Sangat mudah bagi koki Istana Shen untuk mengalahkan Nona Jiang. Mengapa masih melakukan hal seperti ini? Kalau itu, kita harus menanyakannya langsung pada mereka berdua. Aku tidak melakukannya. Sudah jelas ada seseorang yang sedang menjebakku. Menjebakmu? Kemarin? $500 yang kamu bawa keluar dari pavilion Yanyu, dari mana asalnya? Itu adalah hasil dari keuntungan berbisnis. Masih tidak mau jujur juga? Menerima suap? Bawa dia ke pengadilan? Pangeran, mohon ampuni saya. Saya akan bicara. Uang itu diberikan oleh koki Istana Shen. Saya juga akan mengaku, saya memang menerima uang dari Nona Su. Mereka benar-benar membayar untuk menyuap para juri. Cui, koki macam apa kamu? Membuatku rugi uang saja? Mereka sungguh menggunakan uang untuk menyuap para juri. Tidak bisa dibiarkan. Uangku yang kalah harus mereka ganti. Koki Istana Shen dan Suhe menyuap para juri, cara ini sangat licik. Pavilion Yanyu, tentu saja akan membatalkan kualifikasi pertandingan mereka. Kompetisi memasak kali ini, pemenangnya tentu saja Nona Jiang. Aku lebih suka untuk membuktikan siapa yang terbaik lewat masakan. Ayo cari juri baru saja. Baiklah.
Selamat kepada Nona Jiang. Sekarang, kamu adalah koki utama di Pavilion Yanyu. Tunggu sebentar. Kalian berdua, kalian seharusnya masih ingat taruhan kita, bukan? Patahkan jari telunjuk dan pergi dari ibu kota. Kali ini aku akan mengampuni kalian. Pergi dari sini. Berikan perintah. Jangan biarkan Suhe mendekati kediaman pangeran selangkah pun. Baik, Tuan. Nona, kita sudah menang. Di ibu kota yang seluas ini, pasti selalu ada tempat untuk kita berpijak. Nona kita, dia berhasil melakukannya. Sebagai koki kerajaan yang terhormat, bagaimana mungkin bisa melakukan hal yang sangat memalukan seperti ini? Sudah gagal dalam lomba memasak. Ternyata tabiatnya juga begitu buruk. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku sekarang. Enyahlah dari ibu kota. Kalian berdua, Chef Jiang sekarang benar-benar tidak ada waktu untuk memasak makanan untuk kalian. Bahkan selir mulia saja ingin mencicipi masakan yang dibuat Chef Jiang, harus mengantre. $500. Aku mau Chef Jiang memasakkan makanan untukku sekarang. $800. Aku ingin mencicipi masakan Chef Jiang lebih dulu. Yaning? $1.000? $1.500. $3.000. Dengan $3.000 ini, jangankan mencicipi masakan koki Jiang, bahkan sepertinya Pavilion Yanyu pun sanggup kalian beli. $3.000? Hanya demi mencicipi masakan koki Jiang. Pangeran benar-benar bermurah hati. Jangankan pangeran, seluruh bangsawan di ibu kota. Siapa yang tidak mau segera mencicipi masakan koki Jiang? Apakah pangeran tidak takut berita mengenai Anda di Pavilion Yanyu yang menghamburkan banyak uang ini tersebar luas? Demi koki Jiang, ini sangatlah layak. Bibi, aku tahu aku telah berbuat salah, dan merasa sangat malu untuk menemuimu. Tetapi ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada Bibi. Ada masalah apa? Kakak sepupu dan pria lain sedang memperebutkan keluarga Jiang, dan menghamburkan banyak uang di Pavilion Yanyu. Apa? Ayo, kita pergi ke Pavilion Yanyu sekarang. Sebagai seorang wanita, berkeliaran di tempat umum saja sudah buruk. Ternyata berani sekali dia menggoda pangeran, akan aku buat dia menyesal. Tamu, sebelah sini adalah area dapur. Anda tidak diperbolehkan masuk. Minggir. Tamu, di sana benar-benar area terlarang. Kemarilah sebentar. Chef Jiang, tamu ini tidak mau mendengar penjelasan dan memaksa ingin pergi ke arah tungku dapur. Aku tidak bisa menghentikannya. Duh. Kamu pergilah. Biar aku yang menangani ini. Untuk apa kamu datang ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bersedia memasakkan sesuatu untuk pangeran. Hei, apa sebenarnya maumu? Kudengar masakanmu sangat enak, jadi aku datang untuk mencicipinya. Ternyata wanita tua kolot ini ingin menggunakan hak istimewa? Kenapa? Apa kamu tidak takut aku meracuni makananmu? Tentang kejadian sebelumnya, itu memang salahku. Aku tidak seharusnya mendengar fitnah dan salah paham padamu. Berikan perintah, usir Suhe dari ibu kota, dan jangan pernah biarkan dia kembali selamanya. Baik, Nyonya. Jangan berpikir hal seperti ini bisa memberimu hak istimewa. Tempat ini bukanlah kediaman Pangeran Gu, di mana segala hal harus berpusat padamu. Dahulukan yang datang lebih awal, kalau ingin makan, silakan mengantre. Aku akan memasak saat giliranmu tiba. Baik, baik. Aku akan mengikuti aturanmu. Tunggu, wanita kolot ini, kenapa sekarang dia begitu mudah diajak bicara? Hal-hal yang lalu biarlah berlalu, kita harus menatap ke depan. Apa maksudmu? Kediaman pangeran belakangan ini terasa cukup sepi, jika ada waktu, pulanglah untuk berkunjung. Tidak, sikapmu yang seperti ini jauh lebih menakutkan daripada saat kamu memaki atau membentakku. Apa kamu salah minum obat? Ibu Suri. Ibunda, untuk apa datang ke sini? Apalagi yang bisa dilakukan di Pavilion Yanyu? Tentu saja untuk makan.
Kuliner di Pavilion Yanyu memang luar biasa. Aku sudah memesan beberapa hidangan andalan. Karena ibunda sudah di sini, silakan mencicipinya. Bawa Ibu Suri ke sana. Baik. Ibunda tidak menyulitkanmu, kan? Tidak, tapi dia membuatku takut. Dia menindasmu? Tidak, lihat dulu siapa aku ini. Mana ada orang di sini yang berani menindasku? Pindahlah kembali ke kediaman pangeran. Hah, Aku tidak bermaksud untuk mengekangmu, aku hanya... tidak, aku tidak mau. Aku tidak ingin dinding merah dan ubin coklat itu mengurungku dalam ruang sempit ini. Yang kuinginkan adalah dunia yang lebih luas. Maaf menyela sebentar. Apa yang diinginkan Nona Jiang, aku bisa memberikannya. Jika kamu ingin sukses di Pavilion Yanyu dan membangun kariermu, aku akan mendukungmu. Jika kamu ingin berwisata dan melihat indahnya dunia, aku akan menemanimu. Segala hal yang kamu inginkan, aku akan berusaha memenuhinya untukmu. Meskipun ada begitu banyak pilihan di luar sana, aku hanya menginginkan Nona Jiang seorang diri. Pavilion Yanyu sekarang menjadi milikmu. Jika kamu ingin mengelolanya sendiri, silakan saja. Jika kamu ingin mengelolanya bersama pun, tidak masalah. Selama ada Jiang Xiao Xiao di sisiku, kamu akan selalu bebas. Ternyata aku lebih cocok untuk Nona Jiang. Tuan Muda Cheng, jangan lupa bahwa aku dan dia sudah resmi menikah. Nona, ada pelanggan lagi yang memintamu memasak. Iya, aku datang. Tuan Muda Cheng, aku sudah memperingatmu agar menjauh darinya. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kain sutra kualitas terbaik. Pasti ini harganya mahal sekali, kan? Ini adalah hadiah yang Cheng siapkan untuk Nona Jiang. Silakan diterima, Nona Jiang. Semua ini adalah pemberianku untuk Selirwang. Jangan mengirim barang ke Pavilion Yanyu lagi. Coba lihat, Pavilion Yanyu sudah jadi seperti apa sekarang? Bawa pergi sekarang juga. Ini diambil dari kotak yang dibawa Yan Ning. Kualitasnya terlihat sangat bagus. Untukmu saja. Nona, antara pangeran dan Tuan Muda Cheng, siapa yang lebih Anda sukai? Aku tidak suka siapapun. Tidak mungkin. Anda pasti punya seseorang yang lebih disukai. Aduh, aku dan mereka hanyalah teman. Jika memang semuanya hanya teman, mengapa Anda memperlakukan mereka secara berbeda? Barang-barang yang dikirim oleh Tuan Muda Cheng sama sekali tidak disentuh oleh Nona. Tetapi barang-barang yang dikirim oleh pangeran, Nona tidak pernah sungkan untuk menerimanya. Siapa bilang Anda tidak menerima barang dari Tuan Muda Cheng karena tidak ingin berutang budi padanya, sementara Anda tidak sungkan pada pangeran? Itu karena jauh di dalam hati Anda merasa bahwa Anda dan pangeran adalah satu keluarga. Bicara sembarangan. Nona Jiang, entah apa aku boleh memintamu ikut? Pergi ke sungai bersama untuk menghanyutkan lampion? Sudah selarut ini, lebih baik jangan. Tuan Muda Cheng, tidur lebih awal baik untuk kesehatan. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku tidak ingin menghabiskannya sendirian. Ini hanya permintaan dari seorang teman. Jika ini menyulitkan bagi Nona Jiang, maka aku tidak akan memaksamu lagi. Baiklah, hanya menghanyutkan lampion saja. Ayo pergi. Pangeran, apakah Anda datang untuk mencari Nona kami? Ya, Nona sedang pergi keluar. Bagaimana kalau Anda menunggu di dalam? tidak usah, saya tunggu di sini sebentar. Benda ini, Gu Changqing seharusnya tidak akan menyukainya. Terima kasih Nona Jiang sudah menemaniku di hari ulang tahunku. Kejadian hari ini akan selalu aku ingat di dalam hati. Antar teman tidak perlu sungkan begitu. Nona Jiang, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Saat pertama bertemu di Pavilion Yanyu, aku sudah tertarik padamu. Apa yang kau sebut jatuh cinta pada pandangan pertama hanyalah ketertarikan karena nafsu belaka. Sama seperti yang kau lakukan padaku. Semenjak saat itu, pandanganku selalu tidak bisa berhenti mengikutimu, Nona Jiang. Hari itu di dalam Pavilion Yanyu, janjiku semuanya tulus dari dalam hati. Asalkan itu yang diinginkan Nona Jiang, maka aku, Cheng Zijun, akan memberikannya. Entah apakah Nona Jiang bisa memberiku sebuah kesempatan? Ini Gu Changqing.
Saya tidak tahu Nona Jiang. Tapi maukah Anda memberikan saya satu kesempatan? Maafkan saya, sudah ada orang lain di dalam hati saya. Apa itu Pangeran Gu? Aku dan dia memang selalu bertengkar, dan banyak sekali sikapnya yang tidak kusukai. Tapi aku tetap saja tidak bisa menahannya. Keinginanku adalah untuk selalu berlari kepadanya. Gu Changqing, kamu datang. Seorang pria dan wanita pergi bersama di malam hari, sungguh tidak pantas sama sekali. Masih muda begini, kenapa cara bicaramu seperti orang kuno? Pakai bawa-bawa istilah pria dan wanita berduaan, atau pergi bersama di malam hari segala. Lalu, untuk apa kamu datang mencariku di tengah malam begini? Apa aku bisa disamakan dengan dia? Kamu apa? Aku adalah suamimu. Pangeran sungguh pelupa, antara aku dan kalian, kediaman Pangeran Gu, sudah lama tidak ada hubungan apa-apa lagi. Begitu terburu-buru ingin memutuskan hubungan? Sepertinya kamu memang ingin punya hubungan dengannya, kan? Kamu ini hanya mencari-cari masalah. Dengarkan aku sebentar, kalian berdua. Apa urusannya denganmu? Pergi jauh-jauh? Tengah malam tidak tidur, malah datang untuk bertengkar denganku. Sekarang aku tahu, kamu hanya sedang merasa tidak senang denganku. Benar. Apa yang kamu katakan itu benar sekali. Aku memang tidak senang melihatmu. Aku tidak senang melihatmu di tengah malam pergi keluar berduaan dengan pria lain. Aku tidak senang melihatmu berjalan begitu dekat dengan pria lain. Terlebih lagi melihatmu tertawa bersama pria lain. Aku ini sedang cemburu. Kamu sedang cemburu? Lelucon macam apa ini? Apa aku tipe orang yang bisa cemburu? Permaisuri sepertinya terlalu percaya diri. Terus saja bersikap keras kepala. Nona ini tidak mau main-main lagi denganmu. Sampai jumpa. Aku ingin melihat, sampai kapan kamu akan bertahan dengan keras kepalamu itu. Aku ingin lihat, sampai kapan kamu akan tetap bersikap keras kepala. Camilan malam atau nasi goreng keluarga Jiang. Nona, pangeran sudah pergi. Ayo makan camilan malam ini. Nona, jangan marah lagi pada pangeran. Sebelum kamu kembali, pangeran sudah menunggu lama di luar. Aku tidak sedang marah. Dia cemburu, itu tandanya dia menyukaiku. Lalu yang barusan, itu adalah taktik tarik ulur. Pria sepolos itu sudah sangat jarang ditemui zaman sekarang. Aduh, sudahlah. Dijelaskan pun kamu tidak akan mengerti. Ada sesuatu yang ingin aku minta tolong padamu. Bantu aku menyampaikan sebuah pesan. Pangeran, gawat. Selir uang dia. Dia ingin mencari suami di luar pavilion Yanyu. Apa? Jangan lewatkan kesempatan ini. Pavilion Yanyu Chef Jiang sedang mencari suami yang baik. Kemampuan memasak Chef Jiang sudah sangat terkenal. Aku penasaran tuan muda dari keluarga, mana yang bisa menarik perhatiannya. Pelayan, apa kamu tahu Chef Jiang suka dengan pria yang seperti apa? Kalau soal itu, tentu saja aku tahu. Tingginya 188, tampan dan punya tubuh atletis, punya otot dada dan otot perut, punya bakat lebih baik. Jika tidak punya bakat, pandai mencari uang juga boleh. Dia harus patuh dan sangat perhatian. Semuanya, maaf sudah menunggu lama. Chef Jiang, aku punya harta melimpah, tinggiku 188. Jangan konyol. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencari suami yang baik. Tanpa surat cerai? Kamu masih permaisuri dari kediaman Pangeran Gu? Surat cerai ya? Tunggu saja. Xiaoman, bawakan ke sini. Berikan isi di dalamnya kepada pangeran. Aku tidak setuju untuk bercerai. Mengapa? Karena aku menyukaimu. Aku ingin kamu kembali ke kediaman pangeran, bukan hanya karena kamu adalah sang permaisuri, melainkan karena aku menyukaimu. Aku ingin melihatmu setiap hari, dan aku tidak ingin melihat pria lain mendekatimu. Waktu itu aku sedang cemburu. Xiaoman, buka kotak itu. Apa kamu benar-benar ingin bercerai? Ini adalah... Nya. Suara yang sama meresonansi satu sama lain. Hati yang selaras akan saling mengerti.
Nona dan pangeran akhirnya bisa bersatu sebagai pasangan. Tuan dan Nyonya kini juga bisa merasa tenang. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Lihat wajahmu yang muram itu. Para pelanggan jadi takut dan pergi karenamu. Mana mungkin tidak apa-apa. Siapa yang percaya? Kamu sepanjang hari selalu saja ada di pavilion Yanyu? Apa kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini. Hari lahirmu. Hari ulang tahunku? Ah, salah. Maksudku ini adalah Festival Kisi. Oh, ternyata Festival Kisi. Di pavilion Yanyu. Terlalu sibuk, bukannya aku tidak bisa pergi sebentar. Tenang saja. Malam ini aku pasti akan pulang lebih awal. Ruang nomor 1, tamu memesan hidangan andalan, Phoenix menyambut 4 penjuru. Aku datang. Aku merindukanmu. Meskipun bisa bertemu denganmu setiap hari, aku masih saja sangat merindukanmu. Aku juga setiap saat selalu memikirkanmu.